Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan dengan saya sendiri, Arifia Wisnuan Paji, dengan akhiran NIM 041. Dan saya Nesa Rizky dengan akhiran NIM 024. Dan saya Naila Asma Mufida dengan akhiran NIM 32. Saya Naila Safira dengan akhiran NIM 034. Kami di sini akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami tentang ruang terbatas atau confined place. Oke, yang pertama itu ada pengertian confined space. Confined space berarti ruang terbatas. Ruang terbatas adalah ruang yang cukup luas yang memungkinkan pekerja masuk dan bekerja di dalamnya, namun memiliki akses masuk dan keluar yang terbatas, serta memiliki potensi bahaya yang dapat mengancam keselamatan pekerja. Untuk sumber hukumnya sendiri, yang pertama ada dari Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang keselamatan dan kesehatan kerja lingkungan kerja ruang terbatas. Ruang tertutup atau sebahaya yang tertutup, yang bertekanan atmosfer dan tidak dimaksudkan sebagai ruang kerja, serta suatu ruang yang luasnya terbatas, sehingga tidak memungkinkan pekerja untuk bekerja di dalamnya dalam posisi normal, serta terbatas secara masuk dan keluarnya. Sumber hukum yang kedua itu ada dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, Pasal 2, yang berbunyi ruang terbatas adalah semua tempat yang bukaannya kecil dan tidak cukup untuk orang bekerja berdiri tegak, di mana pekerja di dalamnya bekerja, melakukan perawatan, atau melakukan penyelaman. Untuk sumber hukum yang ketiga itu ada dari Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2017. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2017 tentang keselamatan dan kesehatan kerja pada pekerjaan di ruang terbatas yang mengatur secara lengkap tentang ruang terbatas termasuk persyaratan, prosedur, dan sanksi. Tujuan dari ruang terbatas adalah untuk memberikan pedoman atau petunjuk keselamatan dan kesehatan kerja terhadap pengurus, pegawai, pengawas, dan ahli K3 mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan pada pekerjaan di dalam ruang terbatas atau confined space, guna mencegah terjadinya kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja serta menekan kerugian karena peledakan, kebakaran, dan klaim kesehatan. Nah, selanjutnya ada klasifikasi confined space. Itu terbagi menjadi dua, yaitu ruang terbatas dengan izin khusus dan ruang terbatas tanpa izin khusus. Yang ruang terbatas dengan izin khusus adalah ruang terbatas yang berpotensi mengandung gas atmosfer yang berbahaya atau mengandung bahaya lainnya yang memerlukan izin khusus untuk memasukinya. Sedangkan ruang terbatas tanpa izin yaitu ruang terbatas yang tidak berpotensi mengandung gas atmosfer yang berbahaya atau mengandung bahaya lainnya yang tidak memerlukan izin khusus untuk memasukinya. Nah, macam-macam confined space itu yang pertama ada bunker, yang kedua ada silo atau gudang penyimpanan bahan-bahan tertentu, yang ketiga ada tangki penyimpanan air, yang keempat ada terowongan, dan kelima ada gudang bawah tanah. Bahan yang timbul saat bekerja di confined space atau ruang terbatas itu, yang pertama ada gas atau uap berbahaya, yang kedua ada kebakaran atau ledakan, yang ketiga ada kekurangan oksigen, yang keempat ada suhu yang ekstrim, yang kelima ada kebisingan, yang keenam ada getaran, dan yang ketujuh adalah jatuh. Selanjutnya adalah pencegahan. Yang pertama yaitu identifikasi ruang terbatas. Yang kedua, penilaian risiko. Yang ketiga, penetapan prosedur kerja. Yang keempat adalah pemberian pelatihan kepada pekerja. Yang kelima yaitu penggunaan alat pelindung diri atau APD yang sesuai. Nah, selanjutnya ada persyaratan umum. Persyaratan yang pertama yaitu pengurus wajib melakukan identifikasi dan evaluasi terhadap tempat kerja untuk menetapkan apakah terdapat ruang terbatas dengan izin khusus. Kemudian, persyaratannya kedua yaitu jika pada tempat kerja terdapat ruang terbatas dengan izin khusus, pengurus wajib menginformasikannya kepada para pekerja dengan memasang tanda bahaya atau peralatan lain yang efektif. Nah, yang ketiga yaitu jika pengurus memutuskan bahwa pekerja tidak diperbolehkan memasuki ruang terbatas tersebut, pengurus wajib menentukan langkah-langkah untuk mencegah dan melarang pekerja untuk memasuki ruangan tersebut. Nah, untuk sistem perizinan sendiri, yaitu sebelum kegiatan dimulai, ahli K3 itu yang dicantumkan dalam surat izin wajib menandatangani surat tersebut dan untuk mengesahkan kegiatan. Nah, kemudian surat izin yang sudah lengkap tersebut diberikan saat kegiatan dimulai dan diberikan kepada petugas yang berwenang dengan memasangnya di
pos kegiatan atau dengan cara efektif lainnya. Nah, ahli K3 itu wajib menghentikan kegiatan apabila kegiatan itu sudah selesai atau pada kondisi yang tidak diperbolehkan timbul dalam ruangan. Selanjutnya itu ada tanggung jawab confined space, diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama yaitu petugas K3 muda. Petugas K3 muda bertanggung jawab untuk membantu petugas K3 madya atau utama dalam melaksanakan tugas-tugas K3 di ruang terbatas. Yang kedua yaitu tanggung jawab petugas K3 madya. Petugas K3 madya bertanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan di ruang terbatas. Petugas K3 madya harus memiliki sertifikat K3 madya ruang terbatas. Yang ketiga yaitu tanggung jawab petugas K3 utama. Petugas K3 utama bertanggung jawab untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi pekerjaan di ruang terbatas. Petugas K3 utama harus memiliki sertifikat K3 utama ruang terbatas.